Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdiansyah. Pada video kali ini ya, kita akan membahas tentang salah satu parameter pada jaringan OSPF yang lumayan berguna, yaitu passive interface. Jadi passive interface ini digunakan untuk menentukan apakah interface pada router itu dapat menerima atau mengirim traffic OSPF atau tidak. Nah, untuk pengimplementasiannya sendiri agar kita bisa menentukan nih interface mana yang akan digunakan OSPF dan interface mana yang tidak digunakan untuk OSPF. Nah, tujuannya yaitu agar nantinya dia tidak boros resource, karena OSPF itu akan membroadcast traffic atau mengirimkan pesan lalu paket ke semua port pada router. Nah, di sini saya sudah buat topologi sederhana ya. Kemudian kita konfigurasi terlebih dahulu ya alamat IP-nya. Kita start device-nya. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu nih. Kita berikan IP dan juga kita buat loopback-nya. Kita masuk ke router 1, 2, dan 3. Kita tunggu. Nanti IP loopback-nya itu dia sesuai dengan nomor routernya ya. Kalau di router 1 nanti dia 1.32, kemudian yang di router 2 nanti dia 2.2/32, kemudian yang router 3 nanti dia juga 33/32. Nah, di sini kita terlebih dahulu login ya ke router 1. Kita main saja, kemudian kita berikan IP-nya nih, IP address 10.1/30, dia interface-nya header 1. Coba kita cek ya, di sini ada 1 yaitu 10.1. Kemudian kita buat bridge-nya terlebih dahulu ya, dengan perintahnya interface bridge add name loopback. Oke, sudah selesai. Kemudian kita berikan IP pada interface bridge yang tadi kita buat, itu IP address yaitu 1.1.1.1/32. Itu interface-nya kita masukkan ke loopback tadi yang kita buat. Nah, di sini kita konfigurasi di router 1 sudah selesai ya. Ini selanjutnya kita di router 2, kita juga berikan IP pada interface-nya. Kemudian perintahnya yaitu sama, yaitu IP address 10.2/30, dia interface-nya header 1. Kemudian kita juga berikan IP address nih. Di sini kita juga berikan IP address yang mengarah ke router 3. Berarti dia nanti 20.1 ya di header 2-nya nanti. Di address 20.1/30 itu interface-nya header 2. Dan kita juga berikan atau buatkan IP loopback-nya. Perintahnya interface bridge add name loopback. Dan kita berikan IP address-nya yaitu 2.2.2/32. Itu interface-nya kita masukkan ke loopback. Oke, selanjutnya kita di router 3. Kita login terlebih dahulu. Kemudian kita berikan IP address-nya juga yaitu 20.2/30, dia interface-nya header 2. Kemudian kita juga berikan IP loopback-nya bridge add name loopback. Kita berikan IP address-nya nih, address 3.3.3.3/32
kita masukkan ke loopback seperti ini. Oke, setelah alamat IP sudah terpasang, kita jangan lupa kita uji ya dengan cara kita tes ping dari PC router 1 ke router 2 itu 10.2. Nah, di sini dia sudah terkoneksi. Coba dari router 2 dia ping ke router 3. Oke, di sini dia sudah terkoneksi juga. Nah, langkah selanjutnya untuk menambahkan konfigurasi OFBS-nya seperti biasa, kita harus mengadvertise atau memasukkan interface itu dia ke area yang sesuai pada topologi. Jadi di router 1 ini nanti dia akan menambahkan 10.0 ini itu ke dalam backbone. Kemudian tidak lupa dengan IP loopback-nya itu dia juga masuk ke backbone. Kalau di router 2 nanti dia kita buat area baru yaitu area 1. Kemudian untuk ether satunya network ether satunya milik si router 2 ini kita masukkan ke area backbone. Kemudian untuk ether 2 milik si router 2 ini itu networknya nanti kita masukkan ke area 1. Oke, kita masuk ke router 1 terlebih dahulu ya. Itu perintahnya routing SPF network add network yaitu 10.0/30 itu kita masukkan ke area backbone. IP loopback-nya kita juga kita masukkan /32 itu kita juga masukkan ke area backbone. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita ke router 2. Kita juga akan mengadvertise interface-nya. Di sini kita buat area baru terlebih dahulu ya. Itu perintahnya routing OSPF area add name area 1 min 1 dengan area ID-nya nanti 0.1. Enter. Kemudian kita masukkan interface-nya network add network yaitu 10.0/30 itu kita masukkan ke area backbone ya sesuai dengan topologi. Kemudian network 20.0/30 itu kita masukkan ke area 1. Nah, kita juga masukkan nih IP loopback-nya yaitu 2.0/2 ya 2.2.2/32 itu kita masukkan ke backbone. Nah, langkah selanjutnya kita juga berikan routing SPF pada si router 3 ini. Nah, di router 3 ini dia hanya masuk ke dalam satu area ya, yaitu area 1. Jadi semua interface beserta loopback-nya nanti kita masukkan ke area 1. Perintahnya kita buat area baru terlebih dahulu, itu perintahnya routing OSPF area add name area min 1 itu area ID-nya nanti 0.0.1. Kemudian kita advertise, kita masukkan SPF network add network yaitu 20.0/30 itu kita masukkan ke area 1. Kita juga memasukkan IP loopback-nya tadi yaitu 3.3.3.3/32 itu kita juga masukkan ke area 1. Nah, ketika sudah kita selesaikan, coba kita tes nih routing table-nya. Print, enter. Nah, di sini juga sudah muncul ADO yaitu Active Dynamic OSPF. Kita juga tes di router 2, coba IP root print. Di sini juga sudah ada ADO-nya. Ya, sedangkan di router 2 router 3 dia juga sudah ada ADO-nya. Jadi ketika kita tes ping nih dari PC 1 router 1 ke router 3 maka dia sudah bisa terkoneksi seperti ini. Nah, by defaultnya jika passive interface tidak dikonfigurasikan
maka secara otomatis akan menggunakan passive no. Dalam artian interface akan menerima maupun mengirim advertise network. Nah, sekarang kita coba konfigurasikan agar Ether 1 router 3 dia tidak mengirim maupun menerima advertise network. Ya, router 3 ini Ether satunya nanti dia kalau di topologi di sini yaitu Ether 2 ya. Jadi Ether 2 milik si router 3 ini dia tidak mengirim maupun menerima advertise network. Di router 3 ini konfigurasinya yaitu routing OSPF interface add interface Ether 2 itu kita klik pasifnya yes, kita klik enter. Nah, selanjutnya kita cek kembali tabel routing di router 3 nya ini. Coba kita cek IP root print enter. Nah, di sini konfigurasi tabel routing yang OSPF tadi dia itu hilang. Di router 3 dia tidak terlihat rute untuk menuju ke network lain. Jadi network si router 2 dan juga router 1 dia tidak terdeteksi dari routing tabelnya si router 3. Nah, kemudian coba ini kita cek tabel routing pada router lain 3 ya. Apakah dia juga mendapatkan advertise network menuju ke router 3 yaitu 3.3.3. Coba kita tes dari router 1. Kita cek tabel routingnya. Nah, di sini tidak ada OSPF yang mengarah ke 3.3.3/32 ya. Nah, jadi seperti itu, ada rute menuju ke loopback-nya R3. Jadi artinya router 3 tadi dia tidak mengirim advertise itu ke network router lainnya juga. Seperti itulah yang namanya dengan passive interface. Jadi sekian video yang bisa saya berikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.